Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang core processor yang terbaru, jadi yang termodern buatan Intel, yaitu yang dikenal dengan nama P-Cores dan E-Cores. P-Cores merupakan kependekan dari Performance Cores dan E-Cores merupakan kependekan dari Efficient Cores, di mana P-Cores dan E-Cores ini pertama kali diterapkan pada prosesor Intel generasi ke-12 yang dikenal dengan mikroarsitektur Alder Lake. Nah, kali ini kita akan membahas implementasi atau penerapan tentang P-Cores dan E-Cores sebagai contohnya pada prosesor Intel Core i generasi ke-14 yang dikenal dengan nama sandi Raptor Lake S Refresh. Untuk itu saya berikan satu contoh untuk yang Core i9, yaitu i9 14900KF. Dan saya berikan satu contoh untuk yang i7, yaitu Core i7 14700KF. Dan saya berikan contoh juga untuk yang Core i5, satu buah Core i5, yaitu Core i5 14600KF. Dan satu contoh untuk Core i3, yaitu Core i3 14100F. Kode K itu menyatakan bahwa clock multiplier-nya pada prosesor tersebut tidak terkunci atau tidak dikunci, sehingga clock multiplier ini bisa diubah-ubah, bisa di-overclock dengan mudah. Prosesor-prosesor yang ada kode K ini biasanya digunakan untuk tujuan overclocking, ya, untuk menangani pekerjaan-pekerjaan dengan beban berat. Biasanya ini digunakan oleh kaum profesional seperti gamers atau mereka yang terbiasa menggunakan komputer untuk beban-beban berat seperti editing video, rendering, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kode F. Kode F itu menyatakan bahwa pada prosesor tersebut tidak ada iGPU-nya. Jadi tidak ada GPU integrated-nya atau GPU internalnya. Sebagai suatu contoh, ini adalah prosesor yang sudah dilengkapi dengan iGPU. Jadi yang kecil ini adalah core prosesornya, yang besar ini adalah GPU-nya. Jadi dengan demikian, komputer yang prosesornya semacam ini sebenarnya sudah tidak membutuhkan lagi kartu grafis atau graphic card, ya. Kalaupun dipasang graphic card juga tetap bisa. Nah, kalau yang kode F ini pada prosesornya tidak ada iGPU-nya. Jadi dia murni hanya ada pada core prosesor itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita bahas mengenai Core i generasi ke-14 ini. Saya ulang dulu tentang penjelasan pada sesi yang lalu. P-Cores atau Performance Cores adalah core prosesor yang diberi tugas utama untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan beban berat, misalnya untuk games berat, untuk rendering, untuk editing video, atau untuk menangani gambar-gambar 3 dimensi dan sebagainya. Jadi untuk kerja-kerja berat itu nanti akan dikerjakan oleh P-Cores ini sendiri. Sedangkan untuk E-Cores itu diberikan tugas utama untuk menangani tugas-tugas latar belakang, yaitu tugas-tugas ringan, ya, seperti menangani operating system atau OS atau sistem operasi, kemudian menangani email, kemudian menangani antivirus, atau untuk update sistem operasi dan lain sebagainya. Pokoknya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan itu diberikan kepada E-Cores. P-Cores otomatis nanti di sini dia membutuhkan daya yang cukup tinggi karena dia diutamakan untuk meningkatkan performa. Sedangkan E-Cores ini tidak. Dia karena menangani tugas-tugas yang ringan sehingga penggunaan energi listriknya nanti disetting minimal seperti itu. Nah, mari kita lihat sekarang untuk Core i9 14900KF. Pada prosesor ini dia dilengkapi dengan P-Cores sebanyak 8 buah. Namun karena dia ada hyperthreading, maka di sini ada 16 core logis, di mana yang 8 adalah fisiknya, aslinya,
dan 8 lagi ini adalah virtualnya. Jadi di sini seakan-akan dia memiliki 16 core. Jadi P-core-nya ada 16. Nah, kemudian E-core-nya itu ada 16. Karena dia tidak dilengkapi hyperthreading, maka dia tetap ada 16 core fisik. Dia tidak memiliki yang virtual. Nah, sedangkan untuk core i7, dia juga dilengkapi P-core 8 buah, dilengkapi dengan hyperthreading sehingga ada 16 core logis. 8 aslinya dan 8 adalah virtualnya. Nah, di sini untuk E-cores-nya dia 8. Terlihat di sini perbedaan dari core i9 dan core i7 ini berbeda di jumlah core-nya, untuk E-core-nya berbeda. Selain itu juga frekuensinya berbeda, di mana untuk yang P-core ini frekuensinya lebih tinggi. Jadi kalau yang core i9 di sini frekuensi dasarnya adalah 3,2 GHz. Sedangkan dalam mode turbo dia bisa mencapai 5,9 GHz. Sedangkan yang core i7-nya standarnya atau dasarnya frekuensinya adalah 3,4 GHz dan pada mode turbo bisa mencapai 5,6 GHz. Frekuensi ini dikenal juga dengan nama clock rate atau clock speed. Nah, sedangkan untuk E-cores-nya ini besarnya frekuensinya dia lebih kecil. Untuk core i9 ini dia 2,4 frekuensi dasarnya, sedangkan pada mode turbo bisa berjalan sampai 4,4 GHz. Dan untuk core i7-nya adalah 2,5 GHz untuk frekuensi dasarnya, dan pada mode turbo dia bisa mencapai 4,3 GHz. Perbedaan dari core i9 dan core i7 untuk generasi 14 tidak hanya ini saja, masih banyak perbedaan yang lain. Nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Kemudian untuk core i5, di sini jumlah P-cores-nya lebih rendah, dia 6. Karena ada hyperthreading, maka dia ada 12 core logis, 6 yang fisiknya, 6 adalah core virtualnya. Dan di sini untuk E-cores-nya ada 8, sama dengan core i7 ini. Jadi perbedaan core i7 dengan core i5 ini terletak pada P-cores-nya ini. Dan tentu juga perbedaan pada frekuensi, clock speed atau clock rate-nya. Bisa Anda baca sendiri di sini. Sedangkan untuk core i3, ini dia hanya memiliki P-core saja, yaitu sebanyak 4 biji yang dilengkapi dengan hyperthreading sehingga ada 8 core logis. 4 fisiknya, 4 lagi adalah core virtualnya. Dia tidak memiliki E-cores. Dengan demikian, kita bisa tahu bahwa tidak semua prosesor Intel Core i dilengkapi E-cores. Contohnya di sini adalah Core i3, dia tidak memiliki E-cores. Dia hanya memiliki P-core saja. Nah, mari kita lihat di sini apa keuntungan desain dari P-cores dan E-cores. Jadi ini arsitektur hibrida ya, dikenal dengan arsitektur hibrida. Apa keuntungan arsitektur hibrida yang menggunakan P-cores dan E-cores ini? Yang pertama adalah optimalisasi daya dan kinerja. Apa yang dimaksud di sini? Kalau pada prosesor-prosesor tipe lama buatan Intel sebelum generasi yang ke-12, sebelum itu semuanya adalah P-cores. Akibatnya di sini ada beban kerja berat atau ringan, dia dikerjakan oleh P-cores. Padahal P-cores ini membutuhkan konsumsi daya yang cukup tinggi. Jadi tidak ada pembedaan untuk beban kerja berat dan ringan di sini. Semua ditangani oleh P-cores. Nah, sejak munculnya arsitektur hibrida ini ada P-cores dan E-cores, di mana P-cores ini khusus untuk menangani program-program atau beban kerja yang berat, sedangkan E-cores ini untuk yang ringan. Dengan demikian, untuk beban kerja ringan, dia akan dijalankan oleh E-cores, di mana di sini konsumsi daya listriknya minimal. Dengan cara seperti ini, bisa menghemat daya. Secara keseluruhan bisa menghemat daya dibandingkan desain yang lampau-lampau. Jadi di sini, desain dari P-cores dan E-cores ini bisa menghasilkan
penghematan daya ya, efisiensi daya yang lebih tinggi, jadi lebih efisien, maksudnya gini ya. Sulit untuk mengatakan efisiensi, sulit ini di sini ya. Nah, ini di sini akibatnya di sini terciptalah efisiensi energi yang lebih bagus. Keuntungan yang kedua, multitasking akan lebih baik. Multitasking itu artinya menangani beberapa tugas secara bersamaan. Kalau yang lampau, tugas-tugas itu semuanya ditangani oleh P-Course ini, baik yang berat maupun yang ringan. Dan ini tugas ini bisa silih berganti seperti itu ya. Kalau sekarang tidak, di sini yang berat akan ditangani oleh P-Course. Sedangkan untuk program-program background latar belakang ya bisa ditangani secara bersamaan oleh E-Course. Jadi terpisah. Jadi E-Course ini mengerjakan tugas-tugas yang latar belakang background itu ya, seperti antivirus dan sebagainya, tanpa mengganggu sistem. Jadi tanpa mengganggu P-Core itu sendiri. Sehingga di sini multitaskingnya dia menjadi lebih baik. Nah, yang berikutnya lagi di sini multi-thread yang lebih tinggi. Pada sesi yang lalu telah dijelaskan bahwa untuk E-Course ukuran fisiknya itu lebih kecil dibandingkan dari P-Course. Dengan demikian sangat memungkinkan sekali untuk menambahkan jumlah E-Course yang lebih banyak. Akibatnya nanti kalau jumlah E-Course ini yang lebih banyak, di sini thread-nya otomatis, thread-nya otomatis menjadi lebih banyak. Dan ini penting untuk penanganan program-program atau beban kerja yang membutuhkan pengerjaan secara paralel, yaitu pengerjaan tugas-tugas tersebut secara bersamaan. Jadi dengan banyaknya thread ini tadi, karena E-Course ini yang ditambahkan lebih banyak, maka pengerjaan tugas akan menjadi lebih cepat. Contohnya di sini yang perlu dilakukan tugas-tugas pengerjaan secara paralel ya. Misalnya di sini untuk rendering film ya, kemudian editing video itu perlu pengerjaan secara paralel. Di mana beban kerja tadi nanti itu akan dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih ringan dan dia dikerjakan secara bersamaan melalui banyak thread seperti itu. Nah, otomatis di sini multi thread-nya lebih tinggi dan ini yang saya tuliskan efisiensi ruang tadi itu tadi. Jadi pada ruang yang sama bisa diisi jumlah E-Course yang lebih banyak. Jadi di sini multi thread-nya akan lebih tinggi. Nah, pada sesi yang lalu itu sempat ada satu pertanyaan semacam ini. Bagaimana cara mengatur bahwa beban kerja itu nanti akan diberikan pada P-Course dan yang ringan-ringan diberikan oleh E-Course. Bagaimana manajemennya? Nah, di sini Intel menggunakan teknologi yang dikenal dengan Intel Thread Director. Buatan Intel ini, di mana teknologi Intel Thread Director ini akan bekerja sama dengan sistem operasi. Misalnya kita gunakan Windows 11, dia akan bekerja dengan Windows 11 itu, yaitu untuk memanage, untuk mengelola beban kerja mana yang harus dimasukkan atau ditujukan ke P-Course, dikirim ke P-Course, dan mana yang harus dikirimkan ke E-Course. Jadi inilah yang mengatur secara otomatis. Nah, ini fungsi daripada teknologi Intel Thread Director itu tadi. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda.